Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku, siswa-siswi baru SMK Widya Dirgantara yang Bapak banggakan. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada di hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan dapat mengikuti MPLS peserta didik baru dengan kondisi yang prima. Anak-anakku sekalian, kami ucapkan selamat datang di kampus tercinta SMK Widya Dirgantara. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh anak-anakku semua dalam rangka menuntut ilmu, mencari keterampilan, dan mencari ilmu untuk kehidupan dunia akhirat dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 bisa cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan proses pembelajaran bisa langsung di sekolah dengan cara tatap muka. Dan yakinlah bahwa pandemi corona yang melanda di negara kita, ini bisa kita cari hikmahnya dan kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa dan beriman. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak atas nama Warsis SPD yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri dan menjadi guru mata pelajaran di program keahlian teknik pemesinan dan guru produktif dan sekaligus mengajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang pada kesempatan ini diamanatkan untuk memberikan materi MPLS yaitu kewirausahaan. Anak-anakku yang berbahagia, baiklah kita langsung saja pada materi kewirausahaan yang akan Bapak jelaskan pada slide berikut ini. Anak-anakku, siswa-siswi baru SMK Widya Dirgantara yang berbahagia dan dimungkinkan pada saat ini semuanya berada di rumah masing-masing. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan materi MPLS yang bertemakan kewirausahaan. Bapak yakin dan percaya bahwa anak-anakku semua sudah pernah mendengar dan tahu apa itu kewirausahaan. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan secara rinci atau praktek nyata apa itu kewirausahaan yang penting untuk dipahami, dipelajari, atau bisa dipraktekkan oleh anak-anakku semua. Mudah-mudahan dengan Bapak menjelaskan materi kewirausahaan ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku semua. Oleh karenanya, silakan semuanya menyimak dengan seksama. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak jelaskan dapat bermanfaat untuk masa depan. Di SMK Widya Dirgantara, Kota Bandung, Bapak diberi amanah yaitu mengajar di program keahlian teknik pemesinan, mata pelajaran produktif, dengan yaitu beberapa mata pelajaran tambahan lainnya. Salah satunya adalah Bapak dipercaya
untuk mengajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Anak-anakku semua, Bapak juga diberi amanah di SMK Widya Dirgantara sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang hubungan industri dan hubungan masyarakat. Oleh karenanya, apabila anak-anakku semua nanti lulus, maka jangan khawatir. Di SMK Widya Dirgantara cukup banyak lowongan pekerjaan yang bisa dicoba karena ada beberapa perusahaan yang sudah mempercayakan kepada lulusan SMK Widya Dirgantara untuk ikut sebagai kontestan. Mudah-mudahan bisa berhasil menjadi karyawan pada perusahaan yang langsung dalam tesnya dilaksanakan di SMK Widya Dirgantara. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Widya Dirgantara, bahwa kalian memilih untuk melanjutkan pendidikan di SMK adalah pilihan yang sangat tepat. Karena lulusan SMK sesuai dengan program pemerintah, yaitu akan mendapatkan BMW. Apa itu pengertian BMW? B yang pertama artinya bahwa lulusan SMK itu dapat bekerja. Dimungkinkan inilah salah satu tujuan paling banyak lulusan SMK, yaitu bertujuan ketika lulus ingin langsung bekerja agar mendapatkan penghasilan dan bisa membantu ekonomi keluarga. Dan M yang kedua, maksudnya adalah bahwa lulusan SMK itu dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karenanya, Anda jangan khawatir apabila kalian semua ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, maka lulusan SMK juga punya peluang yang cukup besar. Dan harapan pemerintah yang lebih utama atau berharap bahwa lulusan SMK itu juga bisa punya kemandirian, yaitu untuk wirausaha atau wira swasta. Karena dengan kalian punya keinginan, punya kemauan, dan punya bakat untuk membangun wirausaha, itu artinya kalian telah menciptakan yaitu lowongan-lowongan kerja baru, tidak perlu yaitu untuk mencari pekerjaan ke orang lain. Karena wirausaha ini merupakan sebuah pekerjaan yang sangat terhormat karena kita memimpin perusahaan kita sendiri. Dan Bapak berharap mudah-mudahan kelak lulusan SMK Widya Dirgantara banyak entrepreneur muda yang berbakat, berprestasi, dan berhasil di masyarakat. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan pengertian wirausaha menurut para pakar dan para ahli. Yang pertama, kewirausahaan menurut Suparman S. Hamijaya. Bahwa pengertian kewirausahaan yaitu suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak tujuan, siasat, kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup.
Dan pakar yang kedua, yaitu pakar kewirausahaan, Bapak S. Wijandi, menjelaskan bahwa kewirausahaan itu suatu sifat keberanian, keutamaan dalam keteladanan, dalam mengambil risiko yang bersumber pada kemampuan diri sendiri. Dan tidak kalah pentingnya, menurut pendapat pakar Richard Cantillon, yang mendefinisikan bahwa wirausaha itu sebagai bekerja sendiri atau self-employment. Kesimpulannya adalah bahwa orang yang berani berwirausaha itu adalah orang yang selalu berpikir kreatif dan punya banyak inovatif, memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, punya keberanian, dan berani menanggung risiko apa yang ia kerjakan. Dan dia berharap bahwa apa yang dia kerjakan bisa mendapatkan sebuah hasil yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Oleh karenanya, wirausaha ini adalah sebuah pekerjaan yang menuntut keberanian dan menuntut yaitu keteladanan di dalam sebuah seni mencari usaha. Saya kira itu pengertian daripada wirausaha menurut para ahli atau para pakar. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak tampilkan kata-kata inspiratif dari para pengusaha Indonesia. Yang pertama, anak-anakku sekalian mungkin pernah melihat wajahnya ini. Orangnya keren dan selalu mengatakan belak-belakan berkaitan dengan wirausaha. Salah satu kata inspiratif yang diucapkan oleh Bob Sadino, dia mengatakan bahwa bisnis yang bagus adalah yang dikerjakan, bukan yang ditanyakan terus. Jadi, Bapak almarhum Bob Sadino ini menegaskan bahwa kalau kita ingin berbisnis, maka kita harus berani langsung terjun ke prakteknya. Jangan bertanya terus, hanya sekedar teori dan slogan. Dan yakinlah, kalau bisnis itu sesungguhnya kita akan bisa tahu, merasakan bagaimana kesulitan atau hasil yang didapatkan. Ya, jawabannya adalah kita coba untuk dilaksanakan. Untuk tampilan yang berikut ini, Bapak yakin anak-anakku semua sudah hafal persis dari wajahnya. Ini adalah seorang pengusaha dari Amerika yang termasuk 10 besar orang terkaya di dunia, yaitu Bill Gates, pemilik daripada Microsoft. Dia menjelaskan atau ada kata-kata inspiratif yang perlu kita simak, perlu kita kerjakan. Yaitu dia mengatakan, jangan membandingkan diri Anda dengan siapapun di dunia ini. Jika Anda melakukannya, Anda sesungguhnya telah menghina diri Anda sendiri. Dalam berwirausaha, kita harus yakin bahwa kita itu memiliki kemampuan alam yang telah diberikan
Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oleh karenanya, yang terpenting adalah usaha kita harus yakin bahwa yang kita jalankan itu adalah sebuah usaha yang memerlukan niat, tekad, agar apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Berarti, dengan kita memilih pilihan sebuah usaha kewirausahaan, itu artinya bahwa kita telah menjadikan diri kita sendiri sebagai pemimpin, sebagai bos, sebagai leader dalam sebuah pekerjaan yang kita ciptakan sendiri. Kalau kita bekerja, misalkan di pabrik atau perusahaan orang lain, itu artinya bahwa kita bekerja mengabdikan diri, menguras tenaga, pikiran, seumur hidup di tempat orang lain. Atau kita pilih wirausaha sebagai pilihan, karena dengan wirausaha kita telah menjadikan diri kita menjadi bos di perusahaan kita sendiri. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Widya Dirgantara tahun pelajaran 2020-2021 yang Bapak banggakan. Berikut ini adalah bagaimana tata cara atau draft dan langkah untuk memulai kewirausahaan. Yang pertama, dimulai dari hal-hal yang kecil atau sepele. Yang kedua, harus fokus, tidak boleh dibuat sebagai sampingan. Yang berikutnya, produk yang kita jual atau yang kita buat adalah produk yang spesifik, sulit ditiru, atau memiliki keunikan tertentu. Yang keempat, yaitu berorientasi pada pasar dahulu, kemudian diproduksi, dan dibuat sebagai outsourcing. Bahwa produk yang kita buat diharapkan bahwa produk itu merupakan produk yang digemari oleh masyarakat atau konsumen. Yang kelima, perbanyak jaringan atau network terkait dengan bisnis yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, carilah peluang dan waktu yang tepat untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Dari uraian yang tertera bahwa sesungguhnya bisnis itu harus kita mulai dari hal-hal yang terkecil. Karena apabila siswa-siswi sekalian ingin memulai usaha langsung sebuah perusahaan besar, ini sangat-sangat jauh dari harapan. Karena kita butuh modal yang sangat besar dan butuh kemampuan yang sangat tinggi. Maka lakukanlah sebuah wirausaha dari hal-hal yang kecil yang bisa kita kerjakan sesuai dengan modal yang kita miliki. Maka dalam wirausaha, selanjutnya apa yang akan kita katakan? Tidak ada kata lain adalah kita harus berani mencoba. Dan kita harus memulai. Kapan memulainya? Ya, tidak ada kata lain. Hari ini. Hari ini kita mulai dengan perencanaan. Hari esok kita akan pikirkan apa yang harus kita kerjakan. Dan hari lusa
usaha yang kita rencanakan, kita jalankan, dari yang mulai terkecil, menengah, dan insya Allah akan menjadi usaha yang besar. Anak-anakku yang di rumah, yang Bapak berharap masih dalam kondisi semangat dan dalam kondisi sehat walafiat, berikut ini akan Bapak berikan sebuah contoh 10 kerja sampingan anak SMA dan SMK tanpa modal. Modalnya adalah tekad dan kemauan. Ini adalah contoh pekerjaan zaman milenial, yaitu pekerjaan yang membutuhkan modal, tekad, kemauan, dan usaha keras. Yang pertama adalah anak-anakku bisa menjadi blogger, yaitu membuat blog pribadi yang isinya adalah bisa berkaitan dengan masa remaja, tulisan-tulisan yang bermanfaat, atau informasi-informasi berkaitan dengan situasi lingkungan sekitar yang lagi tren. Dan yang kedua, kalian juga bisa menjadi YouTuber. Dengan model HP, kita lihat banyak contoh di Indonesia yang sudah berhasil dengan YouTubernya dan menghasilkan miliaran rupiah. Dan sekarang sudah cukup menjanjikan pekerjaan sebagai YouTuber. Yang berikutnya adalah sebagai graphic design. Ini paling cocok adalah untuk jurusan TKJ, namun jurusan yang lain juga tidak menutup kemungkinan. Karena penguasaan daripada graphic design ini bisa dipelajari oleh semua orang. Yang berikutnya adalah bisa dengan cara berjualan buku atau sebagai karyawan atau pekerja penjual buku. Ini cukup banyak kita jumpai di Palasari, Kota Bandung. Dan yang berikutnya, kita juga bisa menjadi dropship, yaitu sebagai pengantar barang, paket, atau jasa lainnya. Dan yang berikutnya, apabila kalian punya kamera atau sekecil-kecilnya adalah HP yang memiliki kamera yang cukup bagus, itu bisa digunakan sebagai fotografer. Karena banyak sekarang dengan kemampuan membidik tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang eksotik, ataupun peristiwa-peristiwa berupa berita yang bisa kita kirimkan ke beberapa stasiun televisi, maka ini juga bisa menghasilkan sebuah pendapatan yang cukup menjanjikan. Ini adalah sebuah contoh kewirausahaan ataupun usaha sampingan yang menghasilkan uang yang cukup fantastis, cukup luar biasa, dan bisa justru menjadi milioner. Contoh wirausaha berikutnya adalah bila Anda punya kemampuan di bidang pendidikan matematika, bahasa Inggris, fisika, atau mata pelajaran lainnya, bisa kalian manfaatkan untuk membuka kursus
yang diperuntukkan anak-anak SD atau anak-anak SMP. Tentunya dalam hal ini, Anda harus punya kemampuan keilmuan yang lebih. Yang berikutnya adalah, kalian bisa membuka jasa yaitu pengetikan. Di mana jasa pengetikan atau mengerjakan pekerjaan rumah daripada anak-anak SD, ini juga bisa menghasilkan sebuah pendapatan yang lumayan. Yang berikutnya, apabila Anda punya kemampuan di dalam berbahasa Inggris, Prancis, Jepang, atau apa saja, maka kalian bisa membuka usaha, yaitu usaha menerjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Dan yang berikutnya adalah Anda bisa membuka yaitu usaha-usaha yang bersifat online, yang saat ini sedang digemari, sedang digandrungi, dan apalagi di era pandemi COVID-19 ini, kebebasan seorang pedagang untuk langsung bertatap muka dengan konsumennya itu sangat dibatasi. Maka usaha yang bersifat online ini pada saat ini sangat-sangat menjanjikan. Untuk contoh wirausaha berikutnya, mungkin kalian semua ada yang sudah menjalankan ketika waktu SMP. Dan kalaupun belum, ini bisa dijalankan ketika kalian menjadi siswa SMK di SMK Widya Dirgantara, yaitu dengan cara menjual pulsa. Pekerjaan ini cukup mudah dan membutuhkan modal yang tidak terlalu besar. Dan bisa dilakukan dengan kapan saja dan dengan siapa saja. Apabila kalian memiliki relasi, memiliki pertemanan yang baik dengan teman-teman kamu di SMK Widya Dirgantara, yang jumlah siswanya saat ini hampir 700 siswa lebih, ini adalah pasar yang menjanjikan untuk jual pulsa. Itulah contoh wirausaha yang kecil, kalau kita jalankan bisa menghasilkan penghasilan yang cukup lumayan. Anak-anakku sekalian, dari gambar slide berikut ini, Bapak yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan makanan-makanan yang tertera di slide berikut ini. Tentunya makanan-makanan kecil yang digemari oleh banyak anak-anak, dari anak TK sampai anak SLTA, ini merupakan sebuah usaha yang sangat menjanjikan. Ini tentunya paling sesuai dan paling cocok untuk anak-anak kami yang putri. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang putra juga bisa. Makanan-makanan kecil ini merupakan sebuah langkah terobosan wirausaha yang dapat dijalankan dengan modal yang cukup kecil. Dan kalau kita tekuni, insya Allah akan bisa menghasilkan penghasilan yang cukup besar. Baiklah, sebelum menutup presentasi di hari ini, Bapak pesankan bahwa usaha itu jangan lupa kita membuat sebuah promosi kecil-kecilan yang isinya cukup menarik, cukup menggugah seorang konsumen untuk mendekati usaha kita. Oleh karenanya,
Di dalam wirausaha ini pada intinya adalah kita harus punya keberanian, punya tekad, dan yakinlah bahwa sesungguhnya dengan usaha apapun, yakin Allah akan memberikan rezeki di dalam usaha kita. Mudah-mudahan di tema kewirausahaan kali ini pada MPLS di SMK Widya Dirgantara, Kota Bandung, tahun pelajaran 2020-2021 dapat menambah inspirasi, menambah wawasan, dan anak-anakku sekalian yang punya bakat, punya kemauan, punya tekad di dalam berbisnis dan berusaha, maka jawabannya adalah kita mulai, kita coba, yakin bahwa rezeki itu bisa kita dapatkan apabila kita mencoba dan memulai usaha itu. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Widya Dirgantara, peserta MPLS yang berbahagia, demikianlah paparan materi kewirausahaan yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Bagi yang telah berusaha, kami ucapkan selamat. Bagi yang belum memiliki usaha, kami doakan mudah-mudahan anak-anakku bisa menjadi wirausaha yang handal, entrepreneur yang bertaraf internasional, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Dan kami tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.